menjelaskan apa itu tentang pemangkasan tanaman perkebunan. Ketiga, peserta didik dapat melakukan pemangkasan tanaman perkebunan. Dan terakhir, keempat adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan cara pemangkasan tanaman perkebunan. Kita hari ini membahas tentang pemangkasan kelapa sawit. Pemangkasan adalah proses pembuangan daun-daun tua atau yang tidak produktif pada tanaman. Salah satunya adalah tanaman kelapa sawit itu sendiri. Tujuan dari pemangkasan adalah memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tanaman sehingga dapat membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi penghalangan perbesaran buah dan kehilangan brondolan buah terjepit pada pelepah daun, membantu dan memudahkan pada waktu proses pemanenan, mengurangi perkembangan epifil, dan yang terakhir, agar proses metabolisme tanaman berjalan lancar, terutama proses fotosintesis dan respirasi. Macam-macam pemangkasan kelapa sawit ada 3, yaitu yang pertama pemangkasan pasir, yang kedua pemangkasan produksi, dan yang ketiga adalah pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pasir. Pemangkasan pasir adalah proses pemangkasan yang dilakukan terhadap tanaman dengan persyaratan tanaman berumur 16-20 bulan dengan tujuan untuk membuang daun-daun kering dan buah pertama yang busuk sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemangkasan produksi adalah proses pemangkasan yang dilakukan pada tanaman dengan syarat umur tanaman 20-28 bulan dengan memotong daun-daun tertentu sehingga persiapan panen siap dilaksanakan. Daun yang dipangkas adalah songgo 2, yaitu daun yang tumbuhnya saling menumpuk satu dengan yang lain dan juga buah yang busuk. Pemangkasan pemeliharaan adalah proses pemangkasan yang dilakukan setelah tanaman berproduksi dengan tujuan membuang daun-daun songgo 2 sehingga setiap saat pada pokok hanya terdapat daun sejumlah 28-54 helai pelepah. Sisa daun pada pemangkasan harus dipotong sependek mungkin agar tidak mengganggu kegiatan panen. APD yang dipersiapkan pada saat pelaksanaan kegiatan pruning atau pemangkasan adalah pertama helm, kedua kacamata, ketiga sepatu bot, keempat sarung tangan, dan yang terakhir adalah masker. Alat kerja yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pemangkasan atau pruning adalah pertama adalah dodos. Dodos dipergunakan untuk ketinggian pokok kelapa sawit sampai dengan 4 meter. Kedua parang. Ketiga kapak kecil. Keempat batu asa. Dan yang kelima adalah egrek. Biasanya dipergunakan untuk tanaman kelapa sawit atau pokok kelapa sawit yang tingginya lebih dari 4 meter. Proses kegiatan dalam pemangkasan kelapa sawit yang pertama adalah identifikasi. Kita harus mengecek dulu pokok mana yang akan dilakukan pemangkasan. Setelah kita menentukan pokok yang akan kita pangkas, kita persiapkan adalah kesiapan APD, kemudian kesiapan dari alat yang digunakan untuk proses pemangkasan. Keempat, pelaksanaan pemangkasan itu sendiri, dan yang kelima terakhir adalah pembersihan hasil pemangkasan. Identifikasi adalah penentukan pokok mana yang akan kita lakukan pemangkasan. Setelah kita tentukan identifikasi, pada gambar bisa kita lihat dan saya beri nomor, itu adalah pokok yang akan kita pangkas nantinya. Setelah itu, APD kita siapkan penggunaannya secara lengkap pada diri kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Alat kerja yang digunakan pun harus tajam untuk memperlancar proses pemangkasan. Keempat, melaksanakan pemangkasan itu sendiri. Pemangkasan dilakukan harus mepet pada batang atau pokok kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk mencegah brondolan akan tertinggal di ketiak-ketiak bekas pelepah pemotongan. Makanya pemotongan kelapa sawit harus mepet pada batang. Hasil pemotongan tadi kita potong sependek mungkin dan kita kumpulkan di gawangan mati. Dan juga kita membersihkan pokok kelapa sawit dari gulma-gulma yang ada di sekitar. Ini hasil pemangkasan tadi yang telah dilaksanakan. Sebelum pemangkasan dan sesudah pemangkasan. Demikian penjelasan Ibu tentang pemangkasan tanaman perkebunan kelapa sawit. Semoga dengan penjelasan materi yang dijelaskan tadi, kalian dapat memahami tentang penerapan pemangkasan tanaman perkebunan tahunan, khususnya untuk tanaman kelapa sawit. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi. SMK bisa. Wassalamualaikum.